Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala mudzakkira bidzalik fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya keluar dari lisan-lisan kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak mencurahkan nikmat-nikmatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di antara nikmat terbesar yang Ia berikan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam, yang mana dengan nikmat itulah kita masih diringankan langkah kita, masih dikuatkan iman kita, dan masih dilembutkan hati kita untuk datang ke masjid ini, rumah-rumah Allah, seraya melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tentunya selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat kita kali ini menjadi Jumat terbaik dari Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah percikan syafaatnya sampai kepada kita yang senantiasa tetap istiqamah berjalan dalam naungan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan rahimakumullah, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan sejak kita bangun dari tidur sampai tidur kembali. Bahkan sampai saat ini kita bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat kesehatan. Namun jemaah sekalian, betapa banyak sebagian dari kita menganggap bahwa nikmat hanya sebatas dengan bertambahnya uang, bahwa nikmat Allah hanya sebatas bertambahnya atau naiknya jabatan seseorang. Banyak seorang di antara kita yang menganggap bahwa nikmat hanya sebatas bisa berkumpul bersama keluarga. Namun jauh dari itu semua, ada nikmat yang besar yang tentunya harus kita syukuri, ialah nikmat iman, yang mana dengan nikmat iman kita bisa merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan iman juga kita mampu melewati kehidupan kita. Jika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah dan lain, maka dengan iman kita akan bisa bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jika dalam kehidupan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan iman seseorang bisa bersyukur, bisa menjadikan ia pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang ia rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, syarjum rahimakumullah. Adapun judul khutbah yang akan saya sampaikan pada hari yang mulia ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, syarjum rahimakumullah. Ciri-ciri orang yang beriman yang pertama yaitu jika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Yang artinya sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah maka bergetar hati-hati mereka. Ayyuhal mu'minun, kita bisa bandingkan dari ayat ini, kita bisa bandingkan diri kita. Apakah kita sudah termasuk pada orang-orang atau kelompok-kelompok yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yakni ketika disebutkan nama Allah bergetar hati kita. Jika disebutkan ayat-ayat Allah maka bergetar hati kita, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita. Bukankah dalam sehari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 kali? Bukankah dalam kalimat azan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allah? Apakah kita memenuhi panggilan tersebut atau kita hanya memalingkan diri kita, seakan tidak mendengar, seakan merasa asing, bahkan pura-pura tidak mendengar dengan panggilan azan yang Allah, yang muazin sampaikan. Ma'asyiral muslimin, syarjum rahimakumullah. Apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Jika dunia yang kita tempati ini, nyawa yang ada pada jasad kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sudahkah kita menghisap diri kita? Berapa banyak dosa dan maksiat yang kita kerjakan, sedangkan kita tahu dan menyadari hukum-hukum dari dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Bahkan kita menyadari bagaimana siksanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan siksaan Allah dalam nerakanya? Betapa pedih nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang Ia persiapkan untuk hamba-hambanya yang kufur akan nikmatnya, kufur akan segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diberikan nikmat kesehatan, maka sepantasnya kita gunakan sehat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, bukan untuk bermaksiat kepadanya atau bahkan melanggar perintah-perintahnya. Waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin, syarjum rahimakumullah. Ciri orang-orang yang beriman yang kedua yaitu ia mampu menjaga lisannya. Ayyuhal mu'minun, coba kita bayangkan, coba kita pikirkan kembali, flashback kembali
betapa banyak hati-hati saudara kita yang tersakiti dengan lisan kita. Betapa banyak hati-hati saudara kita yang pernah tersinggung dengan sikap atau bahkan lisan kita yang tajam. Kita berkata seenaknya kita, berkata semaunya kita, tanpa memikirkan perasaan mereka. Kita seenaknya menganggap rendah saudara-saudara kita, menganggap bahwa mereka adalah orang rendah dan kita adalah orang yang tinggi, hanya karena jabatan kita, hanya karena harta kita, hanya karena status sosial kita. Kita menganggap saudara-saudara kita adalah orang-orang yang rendah. Waliyadzubillah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaku khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata benar, atau dia tidak mampu, cukuplah diam baginya. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang mungkin belum mampu berkata benar, yang mungkin belum mampu berkata yang baik-baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi solusi, hendaklah kita diam. Karena dengan diam kita akan selamat dari dosa-dosa lisan. Karena dengan diam kita akan selamat dari menyakiti hati-hati saudara-saudara kita. Bukankah mereka adalah saudara-saudara seiman kita, yang nantinya mereka pun akan membantu kita menuju pada kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ciri orang yang beriman yang ketiga ialah tidak terlena dengan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia adalah hal yang fana. Semua yang ada di dunia ini akan hancur dan tidak akan ada kita yang bawa dalam kematian. Kematianlah akan memutus semua kenikmatan-kenikmatan dunia, termasuk dunia dan seisinya. Tentunya kita menyadari bersama bahwa dunia yang kita dapatkan, harta, jabatan, bahkan keluarga yang kita miliki, itu semua akan kita tinggalkan. Kita tidak terlena dengan dunia ini. Memang kita diperintahkan untuk bagaimana kita seimbang dalam berkehidupan, agar bagaimana kita bisa menimbangkan antara dunia dan akhirat. Namun terlebih dari itu, jangan sampai dunia membuat kita terlena dengan gemerlap apa-apa yang dalam. Kita dituntut untuk bagaimana bisa membantu orang, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita menjadikan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itulah tujuan hidup kita. Itulah pegangan hidup kita di dunia ini. Jangan sampai hanya karena dunia ibadah kita sia-siakan. Ibadah kita lalaikan hanya karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan kita, sehingga kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ciri-ciri orang beriman yang terakhir yaitu bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam setiap khutbah Jumat tentunya para khatib selalu memperingatkan kita sebagai jamaah agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ketakwaan diingatkan setiap pekannya jika tidak penting. Mustahil ketakwaan dituangkan dari setiap generasi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuka pertemuan beliau, taklim beliau dengan mengingatkan umatnya, para sahabat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Tentunya ini menjadi PR untuk kita, agar bagaimana kita selalu menjalankan sebisa mungkin menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melaksanakan apa-apa yang Allah larang. Ini akan menjadi bumerang untuk kita, untuk diri kita jika nantinya kita melalaikan semua itu. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengajak marilah kita merenungkan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kata Allah, sungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa kepadaku. Ayyuhal mu'minun, kita tentunya tidak bisa lepas yang dari namanya ujian cobaan. Terkadang membuat iman kita turun, bahkan ada yang sampai menjual agamanya. Waliyazubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-imanu yazidu wa yanqus." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman pada seseorang itu terkadang naik, bahkan ada yang turun. Yazidu bitta'ah. Iman itu akan naik, bertambah, akan tetap berada di posisi nyaman ketika seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat, menjaga tilawah Qur'annya, menjaga silaturahim dan lain-lain. Namun kata Nabi, wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan turun, berkurang, bahkan hilang waliyazubillah ketika seseorang itu berada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang, tenang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanpa ia sadari iman dalam hatinya berkurang bahkan hilang, sehingga tidak mudah baginya untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, di waktu yang mustajab ini, di tempat terbaik di muka bumi ini, di hari terbaik ini, marilah sejenak kita menundukkan mata hati dan mata kepala kita, seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dunia, terlebih-lebih kebaikan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Suriya wa fi Palestin wa fi Iraq wa fi Rohingya wa fi Uyghur wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli biladil muslimina ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.